Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan tugas dari mata kuliah pengolahan citra dengan judul klasifikasi katarak berbasis GLCM menggunakan metode support vektor mesin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nastasia Rakasiwi Nugroho dengan NPM 065, lalu ada Fahmi Nur Ramdan dengan NPM 085 dan Muhammad Rizky Askia dengan NPM 087. Pada latar belakang, katarak merupakan kekeruhan pada lensa yang terjadi karena adanya hidrasi denaturasi protein lensa, yang biasanya terjadi karena kekeruhan kedua mata yang berjalan progresif. Lalu ada GLCM yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara citra mata normal dengan mata yang mengalami katarak dengan fitur-fitur GLCM seperti kontras, energi, dan juga homogeneity. Yang selanjutnya ada support vektor mesin yang merupakan sistem pembelajaran yang menggunakan ruang hipotesis yang berupa fungsi-fungsi linear di dalam sebuah fitur yang memiliki dimensi tinggi dan dilatih. Untuk tujuan, kami menerapkan metode ekstraksi fitur tekstur menggunakan GLCM pada dataset mata katarak untuk melakukan klasifikasi jenis mata masuk ke normal atau ke katarak, dan juga menggunakan algoritma SVM serta mengevaluasi tingkat akurasi sistem klasifikasi berdasarkan kombinasi fitur-fitur tekstur yang diperoleh dari metode GLCM. Untuk 3 metode pada support vektor mesin. Yang pertama ada polinomial, yaitu fungsi kernel yang cocok digunakan untuk kernalisasi lainnya, yang dimana kernel ini mewakili kesamaan vektor sampel pelatihan di dalam ruang fitur. Yang kedua ada linear yang digunakan untuk analisis sudah terpisah dengan linearnya. Nah, kernel ini cocok untuk fitur yang banyak karena digunakan untuk pemetaan di ruang dimensi yang lebih tinggi dan tidak benar-benar meningkatkan kinerjanya. Yang ketiga ada RBF atau kernel Gaussian yang berfungsinya itu paling banyak digunakan memecahkan klasifikasi masalah yang tidak dapat dipisahkan secara linear. Yang selanjutnya dataset yang kami gunakan didapat dari Kaggle dengan nama katarak dataset dengan data training sebanyak 246 mata normal dan 245 data mata katarak. Lalu untuk data testing sebanyak 60 data mata normal dan 61 data mata katarak. Perkenalkan, nama saya Fahmi Nur Ramdan dengan NPM 0651222085. Di sini saya akan menjelaskan tentang referensi jurnal dengan judul Deteksi dan Klasifikasi Stadion Katarak Sinilis berdasarkan citra mata menggunakan metode support vektor mesin SVM. Hasil rekonstruksi menunjukkan banyak kesamaan dengan jurnal referensi, seperti metode ekstraksi fitur menggunakan GLCM, algoritma SVM, dan fokus pada citra mata. Bedanya, penelitian ini menggunakan dataset sekunder dari Kaggle dengan 612 gambar dan dilengkapi augmentasi serta PCA untuk reduksi dimensi. Evaluasi dilakukan lebih menyeluruh termasuk validasi silang dan analisis overfitting. Berikut ini alur dari pengembangan website klasifikasi mata normal dan mata katarak menggunakan pengolahan citra. Dimulai dari masuk lagi ke tahapan perencanaan, merencanakan pengembangan sistem klasifikasi citra mata berbasis web menggunakan Python sebagai backend dan HTML, CSS, JavaScript sebagai frontend. Metode utamanya itu GLCM untuk ekstraksi fitur, SVM untuk klasifikasi. Dataset diambil dari Kaggle. Studi literatur mengacu pada jurnal deteksi katarak menggunakan GLCM dan SVM sebagai dasar pengembangan sistem. Lanjut ke pengumpulan data. Data diperoleh dari data Kaggle sebanyak 612 gambar, dipecah menjadi data latih 246 mata normal dan 245 mata karak. Dan ada data uji sebanyak 60 mata normal dan 61 mata katarak. Lanjut lagi ke proses analisis data, memverifikasi visual dan label digunakan agar hanya citra mata yang relevan dan benar labelnya digunakan, tidak ada yang bercampur. Masuk lagi ke desain sistem, yaitu alur sistem dari mulai preprocessing, augmentasi, ekstraksi fitur, VCA sampai SVM. Masuk lagi ke pemrosesan citra. Di sini dilakukan riset ke 300 kali 300 pixel, mengkonversi BGR ke RGB dan hanya fokus ke kanal hijau,
penggunaan Klahe untuk meningkatkan kontras. Masuk lagi ke augmentasi data untuk memperbanyak data awal tanpa membuat data baru. Masuk lagi ke reduksi dimensi fitur untuk menggunakan PCA, mengurangi dimensi fitur dengan mempertahankan 95% variasi data. Lanjut ke klasifikasi SVM menggunakan 3 kernel berbeda, yaitu linear, RBF, dan polinomial. Dengan tuning parameter pakai grid search CV dan key value CV dengan K5. Kemudian lanjut ke bagian evaluasi model untuk menilai hasil dari modelnya. Lanjut ke selesai. Di sini ada implementasi sistem ya, dimulai dari pertama input data citra mata dan parameter, lanjut ke processing data, ketiga ekstraksi fitur GCM, keempat klasifikasi SVM, dan kelima evaluasi model. Augmentasi fungsinya tuh untuk menambah variasi data pelatihan tanpa menambah kelas baru. Dari citra original bakalan ditambah menjadi 5 bentuk berbeda. Yang pertama tuh citra horizontal flip, kemudian citranya di rotate -3 +3, kemudian kecerahannya bakalan dikurangi sebanyak -10 dan ditambah +10. Nah, kesimpulannya, penelitian ini berhasil mengembangkan sistem klasifikasi citra mata katarak menggunakan metode ekstraksi fitur GLCM dan algoritma SPM. Proses diawali dengan praprosesan citra, resizing, konversi warna, dan peningkatan kualitas dengan Klahe. Dilanjutkan dengan ekstraksi fitur tekstur, kontras, homogeneity, energi, dan augmentasi data. Reduksi dimensi dilakukan menggunakan PCA dengan mempertahankan 95% variasi data. Model SVM dilatih dengan kernel linear, RBF, dan polinomial, serta diuji melalui grid search, classified K-val cross validation pada rasio data 80-20, 7-30, dan 60-40. Model terbaik diperoleh dari konfigurasi kernel RBF dengan rasio 80-20 dengan akurasi pelatihan 97,2%, akurasi pengujian 95,8%, dan cross validation score sebesar 95,1%. Dan overfitting gap hanya 1,4%, validasi stabil 99,1%, dan composite score mencapai 0,865 dibandingkan jurnal referensi yang hanya mencapai akurasi 93,33%. Sistem ini terbukti lebih unggul dan stabil meskipun memerlukan waktu komputasi lebih lama 160,5 detik. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi GLCM dan SVM ditambah augmentasi serta evaluasi menyeluruh mampu menghasilkan model klasifikasi katarak yang sudah akurat dan andal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Atskia dengan NPM 0651228087. Di sini saya bakal mempresentasikan tentang sistem yang udah kami buat. Yang pertama di sini pada fitur training, jadi untuk si sistemnya itu dapat mengupload dataset ya, dimana si datasetnya itu berisi data gambar-gambar mata dengan uh, dengan klasifikasi normal dan juga katarak. Kemudian tinggal diupload si file zip-nya, kemudian nanti bakalan dicari untuk si folder normal dan katarak pada si file zip tersebut. Kemudian di sini ada untuk latih model. Di sini kita split ratio-nya ada 3, yaitu 80-20, 70-30, dan juga 60-40. Dengan kernel SVM yang dipilih itu ada linear, polinomial, dan juga RBF. Kemudian untuk model terbaik yang dipilih untuk semua hasil trainnya, ternyata yang paling bagus itu merupakan kernel RBF dengan skor tertinggi, kemudian dengan overfittingnya 1,6%. Kemudian untuk si prediksinya di sini kita misal contoh dipakai
di folder tesnya ini nggak masuk ke trainnya. Misalnya di sini gambar katarak, dia bakal diklasifikasikan sebagai katarak dengan tingkat kepercayaannya itu 96%. Kemudian di sini ada fitur tekstur GLCM yang dipakai sesuai dengan paper jurnal referensi. Kemudian misal mata norma, nah ini untuk mata normal dengan tingkat kepercayaan 91%, dengan sama juga dikasih fitur tekstur GLCM. Kemudian misalnya bukan gambar mata yang dimasukin oleh pengguna. Di sini kita udah ngetes dimana rata-rata yang bukan gambar mata atau katarak, dia itu tingkat kepercayaannya itu di bawah 80%. Jadinya tinggal kita set, nanti dia bakalan munculin ada error atau kepercayaan terlalu rendah. Jadinya bisa diupload ulang dengan gambar yang lebih baik. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.